Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya hadis ini banyak dimuat, tapi dimuat beberapa kitab tasawuf. Dan memang ini ada yang menyatakan hadis ya macam-macam lah, dhaif apa, mursal apa, hasan apa yang sahih. Cuma kalau saya melihatnya sederhana aja. Orang berzikir disebut orang gila, orang berzikir. Sekarang ini sudah mulai banyak menyebut bahwa orang itu berzikir karena zikirnya ini Allah keras. Ada yang mengatakan gila, ada orang zikir semuanya. Itu risiko daripada ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Taala. Karena disebut gila itu, orang itu mengatakan karena disebut gila karena dikeraskan, atau bahasanya yang boleh dipahami. Wow. Padahal Allah dikira. Bahkan ada juga saya pernah dengar, apa ini buat Allah itu apa? Gak ada artinya. Yang benar ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, macam-macam sekarang. Dari situlah kita itu sebagai orang-orang pengamal Allah zikir, orang thariqah, orang-orang tasawuf, itu biasa. Tapi memang aslinya zikir yang kalau ikuti hadis ini ya, itu banyak orang berzikir karena zikirnya itu sudah asalnya zikir itu lupa kepada Allah, zikir lisan ya maaf, itu kalau diteruskan dibarung sambungkan dengan zikir hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, lama-lama lisannya nggak berbunyi, hatinya yang bunyi. Lama-lama bukan hatinya yang berbunyi, rasanya mulai merasuk ke dalam tubuh. Rasa hangat kalau saya seperti itu. Oh ya, rasa itu merasa zikir. Lama-lama merasakan sekali bahwa seluruh sarafnya ini bertasbih. Allah tahu la ini. Kalau nggak salah ada 60 triliun. Ada yang mengatakan dalam saya baca di Google itu sel manusia itu 60 triliun. Nah, ketika itu mapan banget sampai 60 triliun zikir semuanya. Dan ketika zikir itu sampai ke sana udah orangnya udah enggak nyeleneh. Tapi nyelenehnya orang tasawuf itu tidak melanggar syariat. Ya. Tapi ketika zikir itu muncak sampai menghilangkan, sampai melupakan semuanya, ingat hanya Allah, muncak kepada akalnya, ke sarafnya, saraf otak, jadi lupa semuanya. Ya. Dampak daripada zikir yang di dalam hati yang sudah merasuk ke dalam tubuhnya sampai ke akalnya, orang ini jadi kayak orang gila. Jadi tidak melangkaukan perbuatan amalan syariah. Kadang nggak sholat, kadang diem aja itu. Nah, itu. Seperti itu banyak terjadi. Memang jarang sampai ke sana. Ini banyak yang orang-orang tasawuf sudah nggak aneh ya. Sehingga orang kayak orang gila, diem aja, gak makan, gak tidur. Abah saya pernah cerita, bibi saya cerita, umi saya juga pernah, mertua saya juga pernah cerita. Namanya Gus Kohir, dekat-dekat sini. Itu kok tenggelam blus gitu. Kelihatan orangnya. Sampai 1 jam baru nongol. Itu zikirnya orang-orang yang majedub, orang-orang yang lupa pada Allah SWT. Kayak orang gila. Gembel, kadang nggak gitu gembel. Ini orang gila. Nah, tapi gembelnya ini orang yang lupa kepada selain Allah. Lupa semuanya karena ingat pada Allah, lupa semuanya. Ini mirip, tapi tidak mirip. Mirip kayak orang gila. Sehingga orang itu gila, orang gitu gila. Itu banyak terjadi. Nah, guru saya juga pernah cerita. Itu pun guru saya diceritani sama gurunya, sama temennya. Kamu dulu waktu majedub, diikat sama gurunya, Mbak Yusuf. Tangannya, kakinya dikasih gandolan batu, dijegurno, dimasukkan ke sungai Berantas. Pagi dimasukkan, sorenya di entas. Mbak nggak tahu berapa bulan baru. Sana juga terjadi walas. Mandi di sungainya tuh, sungai pegunungan airnya nggak besar, kecil yang airnya sedikit, ya kira-kira 3 kilan, 2 kilan, 3 kilan lah. Ada 10 cm.
antara 25 sampai 30 cm, 20 cm. Melumah, mengkurap. Melumah, mengkurapnya itu di air berjam-jam. Jadi ini orang yang gila kepada Allah. Dalam orang yang hidup ini dalam tahfikam itu orang ini dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia jalan ngelembeh ya kalau gila. Intinya. Tapi orang seperti ini tidak berbicara yang aneh-aneh seperti sekarang ini, ketok malaikat ngomong bisa baca bahasa Suryana apa Suryani, bisa ngomong semua, enggak, diem biasanya. Enggak banyak ngomong, diem aja. Pernah juga di Surabaya itu ada orang gitu juga, kayak orang gila gitu, tapi tidak mengganggu orang lain, diem, enggak banyak ngomong. Sekarang kan enggak masuk YouTube nyeleneh itu. Ini yang sekarang ini bukan orang gila kepada Allah, tapi gila dengan kepingin tenara. Ini ada gila kepingin tenara, namanya gila dunia. Yang banyak sekarang seperti itu. Ya udah, itu masing-masing. Tapi intinya orang berzikir sampai lupa kepada Allah itu dampak yang karena nggak sadar itu orang gila, sehingga orang menyatakan gila. Tapi ada juga yang memang zikir lah, ini Allah kerasa sekarang ini orang itu apa lah sekarang ini. Karena udah nambahnya itu. Orang Naksabandi nggak salah itu. Ya saya pernah ya itu kena temu sama Syaikham Al-Habani kan tinggal itu. Berarti kan hatinya Allah. Ya orang gila juga. Cuma nggak pakaiannya nyeleneh. Tapi itu dianggap orang gila juga. Jadi banyak hal itu seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu dalam lindungannya. Jadi hadis itu intinya, kalau orang berzikir sampai melupakan semuanya, ya sampai melupakan semuanya sudah, sama istri sama anak pokoknya. Ya. Tapi memang benar-benar lupa yang diingat, ketarik ruhnya ini, rasanya itu hanya ingat pada Allah. Kita fikir pada itu. Itu memang kadang-kadang kasih kadang-kadang gila. Itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Anda kalau ngobrol lagi gampang. Tapi intinya seperti itu. Dan ini memang butuh keseriusan. Makanya sering saya sampaikan supaya diseriusi hati itu. Jadi kalau ingin, kita nggak boleh sampai wah saya ingin jadi gila, enggak. Jalani saja. Pikiran kita itu hanya fokuskan ke dalam hati yang bertasbih pada Allah. Ya. Nanti dituntun Gusti Allah sendiri. Kalau udah fokus pikiran kita kepada hati yang berzikir, nah nanti insya Allah itu jalan ke sana. Yang jalannya mau ke sana nanti. Nah, kebanyakan kita itu zikirnya campur yang duit jawabannya. Nah, kalau dia menfokus benar-benar pikiran kita fokus ke sana ya, ya cepet. Hanya sebentar ingat lagi, sebentar enggak, ya sudah enggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Ini mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.